Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Meski jumlah penumpang pesawat menurun, namun angkanya masih relatif normal. H+2 Natal, antrean penumpang masih ramai di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada Rabu lalu. Hari ini jumlah penumpang berkisar 148.204 orang. Sedang pergerakan pesawat sebanyak 1.132 penerbangan. Pengelola juga mencatat sejak posko angkutan Nataru dibuka, pergerakan penumpang hingga saat ini telah menembus 2 juta orang dan melayani 12.461 penerbangan baik domestik maupun mancanegara. Pengelola memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember seiring banyak yang cuti akhir tahun. Ya, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang kebingungan hingga tersesat lantaran counter check-in dipindah maskapai. Petugas harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mengantarkan saya karena kebingungan dari Terminal A ke karena waktu juga ya Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini, ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Memasuki hari ketiga libur panjang, arus kendaraan di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan untuk bepergian ke sejumlah lokasi wisata di kota Bandung dan sekitarnya. Keramaian kendaraan menuju Bandung terjadi pada pagi tadi, seperti di kilometer 82 ruas tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol sejak pagi hari dengan didominasi mobil pribadi bernomor polisi letter B dan bus angkutan penumpang. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan hari ketiga libur panjang Nataru dan akhir pekan untuk bepergian ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyaknya kendaraan truk besar yang berjalan melambat membuat laju kendaraan bertambah padat. Kepadatan kendaraan diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu esok. Ya, pagi ini lalu lintas di gerbang tol Cikatama ramai lancar. Lebih dari 7.600 kendaraan melintas meninggalkan kawasan Jabodetabek. Kondisi lalu lintas terpantau lancar dan tidak terjadi ketersendatan di ruas tol Cikampek Utama. Jenis kendaraan yang melintas meninggalkan kota Jakarta dan sekitarnya didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus antar kota. Volume kendaraan hari ini menurun dibandingkan hari sebelumnya. Puncak arus mudik Nataru sudah terlewati pada 24 Desember lalu. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada 4 Januari nanti.
Sementara itu, rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Sementara itu, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Pada Sabtu pagi, antrean panjang terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Kemacetan terjadi seiring dengan meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus wisata. Selain meningkatnya volume kendaraan, kemacetan terjadi akibat adanya penyempitan jalan di beberapa ruas jalur menuju kawasan wisata Puncak, di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, hingga adanya Pasar Cisarua. Akibatnya kemacetan terjadi hingga sekitar 3 km lebih. Polisi memberlakukan one way dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait pantauan lalu lintas, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews, ada Hadisti Arifa di Tol Cikatama, dan juga ada Wildan Hidayat di Simpang Gadok, kawasan Puncak Bogor. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Selamat siang Hadisti, apakah volume kendaraan yang melintas saat ini kembali meningkat di sana? Ya, selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama pada siang hari ini terpantau ramai lancar, baik dari arah Jabodetabek maupun juga dari arah sebaliknya. Nah, kalau dari pantauan saya sejak dari tadi pagi hingga siang hari ini, kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali, maksud kami Cikampek Utama, ini terpantau lebih landai atau tidak setinggi dari hari sebelumnya. Namun jika kita bandingkan dengan hari-hari biasa atau hari normal, volume kendaraan yang melintas di hari ini masih tergolong tinggi karena hari ini pun masih termasuk dari libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Berdasarkan data dari Jasa Marga, hari ini sebanyak 12.000 kendaraan sudah meninggalkan kawasan atau wilayah Jabodetabek, meninggalkan kota Jakarta ini melewati gerbang utama tol Cikampek Utama. Kemudian kalau dibandingkan dari hari sebelumnya tercatat mencapai 17.800 kendaraan di waktu yang bersamaan. Namun kalau dari hari biasa rata-rata per hari kendaraan yang melintas ini biasanya hanya berkisar di 5.000 kendaraan. Nah, tentunya angka ini menunjukkan bahwa kendaraan yang melintas di hari ini tidak seramai dari hari sebelumnya, namun masih tergolong tinggi jika kita bandingkan dari hari normal atau hari biasanya. Nah, juru kamera saya Yudi Richard akan tunjukkan kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bagaimana situasi di gerbang tol Cikampek Utama pada siang hari ini. Terlihat di gerbang tol kendaraan ini cukup ramai, cukup padat melewati gerbang tol, namun tidak menyebabkan antrean yang mengular ataupun tidak terjadi ketersendatan yang berarti. Kalau kami lihat rata-rata kendaraan atau mayoritas kendaraan yang melintas ini merupakan kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Dan kalau juga kita melihat dari nomor polisinya, ini merupakan nomor polisi dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kemudian juga terkait rekayasa lalu lintas, pihak Jasa Marga bersama dengan Korlantas Polri akan menerapkan secara situasional, baik itu one way atau juga kontraflow. Ini mengingat jika volume kendaraan padat atau terjadi kemacetan yang berarti, maka barulah nanti akan diberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut. Namun hingga siang hari ini sejak dari tadi pagi kondisi lalu lintas masih landai sehingga tidak terlihat atau tidak diberlakukannya rekayasa lalu lintas tersebut. Nah, terkait dari arus balik di momen Natal dan juga Tahun Baru tahun ini diprediksi akan terjadi pada 4 Januari nanti. Dan hingga saat ini kendaraan yang sudah kembali memasuki kota Jakarta dan juga sekitarnya tercatat mencapai 5.000 kendaraan. Namun jika kita bandingkan dari hari sebelumnya, ini masih rendah pada hari ini karena hari sebelumnya sempat mencapai di 7.000 kendaraan. Sehingga tentu ini patut menjadi pertimbangan bagi Anda pemirsa dan juga masyarakat untuk melakukan perjalanan pada hari-hari yang akan diprediksi menjadi puncak dari arus balik jika ingin terhindar dari kemacetan. Sementara itu juga dari pihak Jasa Marga tentu terus menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk memastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan prima, begitupun juga kondisi fisik, serta juga mempersiapkan kartu elektronik Anda untuk dapat memastikan agar melewati gerbang tol ini tidak terjadi ketersendatan. Demikian, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Harifa langsung dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kita akan bergeser ke Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Puncak Bogor. Selamat siang Wildan, apakah antrean kendaraan menuju Puncak masih terjadi hingga saat ini?
Ya, Safa, selamat siang dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadog sudah diberlakukan penormalan atau dua arah, baik dari arah Puncak menuju Jakarta dan arah sebaliknya itu dari Jakarta menuju Puncak. Namun sebelumnya, Safa, untuk diketahui bahwa pada hari Sabtu pagi tadi sekitar pukul 7.30, Satlantas Polres Bogor telah memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan seperti terlihat, Safa, di belakang saya ini, saat ini arus lalu lintas masih tersendat di beberapa titik kemacetan, di antaranya Simpang Gadog ini dan Pasir Angin yang arah ke atas menuju Puncak, dan juga titik-titik rawan kemacetan di antaranya Megamendung dan Pasar Cisarua, Safa. Dan untuk diketahui, Safa, pada malam hari Jumat semalam bahwa tercatat sebanyak 55.000 kendaraan melintas di jalur wisata Puncak ini. Dan untuk diketahui juga, Safa, bahwa ada beberapa titik rawan kemacetan di antaranya di Simpang Gadog, di Pasir Angin, dan juga di kawasan Megamendung hingga ke Pasar Cisarua. Hal ini perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa kawasan wisata Puncak ini keluar masuk kendaraan baik dari wisata maupun juga masyarakat yang ingin berlibur, Safa. Ya, Wildan, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kawasan Puncak sepanjang hari ini, dan adakah titik-titik yang harus diantisipasi oleh pengendara, titik-titik rawan kecelakaan begitu, agar bisa pengendara bisa lebih meningkatkan keselamatan selama berkendara di kawasan Puncak? Ya, Safa, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa titik rawan kemacetan di kawasan wisata Puncak ini, diantaranya Simpang Gadog ini, karena terjadi penyempitan jalur yang tadinya 3 jalur menjadi 1 jalur. Kemudian di kawasan Megamendung dan juga di Pasir Angin serta di Pasar Cisarua. Di Pasar Cisarua ini terjadi kemacetan karena ada aktivitas lalu lalang masyarakat yang sedang beraktivitas. Dan untuk diketahui, cuaca saat ini di kawasan wisata Puncak masih terbilang panas dan terik, cukup panas. Namun suatu waktu kawasan wisata Puncak ini tidak bisa diprediksi mengingat kemarin sore sudah terjadi hujan. Dan seperti tadi pagi sudah terlihat mendung. Dan untuk diketahui juga, Safa, saat ini jalur lalu lintas di Simpang Gadog masih terus dipadati oleh ribuan kendaraan dari arah Jakarta. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Wildan Hidayat langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi ada Hadisti Arifah dari Gerbang Tol Cikatama, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ciptakan kondisi aman dan nyaman di musim libur Natal dan Tahun Baru, polisi gelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus antar kota antar provinsi di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Dalam tes urin ditemukan 2 pengemudi bus positif narkoba. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo. Pemirsa, Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri meninjau sejumlah titik arus liburan Natal 2025. Keduanya memastikan kondisi lalu lintas libur Natal tahun ini terpantau kondusif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengimbau para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini disampaikan saat mengunjungi Command Center kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek Jumat malam. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut angka kecelakaan lalu lintas menurun signifikan. Adapun untuk mengurangi kemacetan, kendaraan sumbu 3 atau truk besar dilarang masuk ke jalan tol selama libur Nataru. Malam ini kami melakukan koordinasi untuk Pak Kakor Lantas ya, untuk melakukan analisa dan evaluasi, dan tadi juga kami melakukan doa bersama
dengan harapan bahwa pelaksanaan angkutan Nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, dan lancar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat terus berhati-hati dalam melakukan perjalanan, senantiasa mematuhi arahan maupun petunjuk dari petugas di lapangan, dan kami doakan supaya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan. Sudah jelas bahwa kendaraan sumbu 3 dilarang melintasi tol, termasuk yang ke arteri ada waktunya, itu jam 17.00 hingga pagi hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada pengusaha ataupun kendaraan yang sumbu 3 agar tidak melintasi jalan tol, dan kami akan melakukan tindakan tegas. Bila perlu kami tilang, karena hasil arahan Pak Menteri dan kita semuanya bahwa kita mementingkan kegiatan kemanusiaan, baik itu keselamatan, termasuk juga perjalanan masyarakat yang sedang melaksanakan Natal, Tahun Baru, dan perjalanan dalam rangka liburan. Terus yang kedua, hasil analisa dan evaluasi bahwa korban laka lantas yang fatalitas korban itu menurun. Pemirsa, jika Anda mudik atau berlibur ke Sidoarjo, jangan lewatkan untuk singgah di rumah Minecraft. Selain bisa beristirahat, Anda juga bisa mengajak putra-putri Anda menikmati sarana bermain gratis. Inilah rumah ala video game Minecraft. Bagi Anda penggemar permainan ini pasti langsung tertarik untuk masuk ke dalamnya. Tapi ini bukan tempat wisata. Ini adalah pos pelayanan polisi yang bisa Anda singgahi saat berada di kawasan Terminal Bus Purubaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Di pos pelayanan ini juga tersedia tempat istirahat bagi Anda yang kelelahan dalam perjalanan mudik atau liburan. Selain itu, ada pula sarana bermain untuk anak-anak, kursi pijat, musola, hingga ruangan menyusui. Mbak, dengan adanya pos pelayanan seperti ini bagaimana, Mbak? Bagus, ya. Gitu ya. Sama pos pelayanan pada umumnya gimana? Beda nggak? Sama pos pelayanannya ini bagus fasilitasnya, Pak. Baru ini saya lihat yang seperti ini. Ya. Kami dari Polresta Sidoarjo menyediakan pos pelayanan di Terminal Purabaya dengan konsep Minecraft, rumah Minecraft. Jadi kita harapkan masyarakat, pengunjung maupun calon penumpang yang ada di Terminal Purabaya dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah Minecraft pos pelayanan Polresta Sidoarjo ini. Pos pelayanan Polri ala rumah Minecraft ini bisa dinikmati selama musim libur Natal dan Tahun Baru hingga 4 Januari 2026 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.